Bismillahirrahmanirrahim. Babu siyami, babnya puasa, yaumi asyura'a, hari Asyura. Bab puasa hari Asyura atau bisa disebut dengan puasa Muharram. Nah, puasa Asyura ini tanggal 9 dan 10 ya. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Hisham ibni Urwah an Abi anna Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada apa yaumu asyura, hari Asyura. Hari Asyura tentunya yang dimaksud adalah tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Tasumu, berpuasa, hu pada yaumu Asyura. Siapa Quraisyun, orang Quraisy, fi jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wakana, dan ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yasumuhu, berpuasa siapa Nabi hu pada Asyura. Falama, ketika kodima, datang siapa Nabi, al Madinata, di Madinah, soma, berpuasa siapa Nabi hu pada Asyura. Wa amara, dan memerintah siapa Nabi bisyamihi, dengan puasa Asyura. Falama, ketika furidho, diwajibkan apa Ramadhanu, bulan Ramadan, taroka, meninggalkan siapa Nabi yauma Asyura, pada hari Asyura. Hari Asyura di sini maksudnya tanggal 10. Faman, maka barang siapa sa'a, yang menghendaki soma, puasa dia hu pada Asyura. Waman, dan barang siapa sa'a, yang menghendaki tarokahu, meninggalkan dia hu pada Asyura. Rawahu Bukhari, kitabu Shaum. Di zaman jahiliyah dulu, di tanggal 10 Asyura itu, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sudah biasa puasa tanggal 10 Asyura. Karena juga puasa tanggal 10 Asyura itu merupakan hari besar bagi orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi memang setiap tanggal 10 Asyura mereka berpuasa. Karena itu merupakan kemenangan Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, dan tumbangnya dinasti Fir'aun ya pada tanggal 10 Asyura. Dan sehingga dari zaman ke zaman sampai di masa zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy mereka berpuasa di tanggal 10 Asyura itu. Nah, saat itu puasa Ramadan ya belum ada. Maka Nabi pun juga kemudian berpuasa di tanggal 10 Asyura itu. Bahkan ketika Nabi kemudian hijrah pun, Nabi masih memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa tanggal 10 Asyura. Nah, sampai kemudian ketika turun perintah puasa Ramadan seperti dalam surat Al-Baqarah 183, maka kemudian Nabi hanya mempersilahkan, yang pengen puasa ya silahkan, yang pengen tidak pun ya silahkan. Kenapa? Kewajiban puasa sudah ada di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibatu hadatsana Abdul Warits an Yunusa anil Hasani an Ibni Abbasin qala, berkata siapa Ibni Abbas, amara, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya utusan Allah, memerintahkan bisaumi, dengan berpuasa Asyura, pada bulan Asyura, bulan Asyura atau Muharram, yaumal asyiri, pada hari yang ke-10. Dari Ibni Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar
puasa di bulan Asyura atau bulan Muharram di hari yang ke-10 atau tanggal 10 Asyura atau Muharram. Jadi setelah Nabi sampai di Madinah, Nabi datang di Madinah melihat beberapa orang-orang Yahudi, mereka puasa pada tanggal 10 ini. Kemudian Rasulullah bertanya, puasa apa kamu? Mereka mengatakan, oh ini puasa memperingati hari kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kemenangan Nabi Musa atau kemenangan kaum Bani Israel atas Fir'aun. Di mana saat itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wah, kalau begitu kami ini yang lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Ya, maka kemudian Nabi mengajak kepada para sahabatnya untuk berpuasa pada bulan Asyura, itu hari yang ke-10, bulan Muharram. Itu adalah sekali lagi memperingati kemenangan atau kemerdekaan kaum Bani Israel atas Fir'aun. Berikutnya bab maruwiya, apa-apa yang telah diriwayatkan, Ana Asyura, sesungguhnya bulan Asyura, yaitu al-yaumut tasi', hari yang ke-9. Nah, di dalam bab ini yang akan menjelaskan bahwa di bulan Muharram atau Asyura itu Nabi puasa mulai dari hari yang ke-9. Jadi bukan hanya pas tanggal 10-nya saja, tapi Nabi puasa lebih awal, yaitu dari tanggal 9. Nah, gimana ceritanya lah ini? Hadatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Mahriyu, hadatsana ibnu Wahbin, akhbaroni Yahya ibnu Ayyuba. Ana Ismail ibn Umayyah al-Qurashi, haddatsahu, bercerita siapa? Ismail kepada Yahya bin Ayyub. Anahu, sesungguhnya Ismail, sami'a, mendengar Aba Ghatafan pada Aba Ghatafan. Yaqulu, berkata siapa Aba Ghatafan, sami'tu, telah mendengar aku Abdullah ibn Abbas pada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, yaitu Abdullah itu. Yaqulu, berkata siapa Abdullah ibnu Abbas, khina, ketika soma, berpuasa, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma, pada hari Asyura, pada bulan Asyura, yaitu Muharram. Wa amarona, dan memerintahkan kepada kami, memerintahkan siapa Nabi kepada kami, bisiyamihi, dengan berpuasa pada bulan Asyura atau Muharram. Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, sesungguhnya Asyura atau bulan Asyura, maksudnya puasa pada tanggal 10 Asyura Muharram, yaitu yaumun, hari, tu'azimuhu, yang mengagungkan pada hari, yaitu tanggal 10 Muharram, al-Yahudi, orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani. Loh, Rasulullah, itu kan hari yang sudah biasa diagungkan oleh mereka orang Yahudi Nasrani. Masa kita juga bersamaan dengan mereka, mengikuti mereka? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana, maka ketika ada apa al-amul muqbilu, al-amu tahun, al-muqbilu yang depan, tahun depan maksudnya. Sumna, puasa kami, yaumat tasi', pada hari yang ke-9. Maksudnya bukan hanya tanggal 10 saja, tapi kami juga akan puasa mulai dari hari yang ke-9. Namun ternyata falam yakti, maka tidak datang apa al-amul muqbilu, tahun depan,
hatta tuwfiya sehingga diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjelasan dari para sahabat-sahabat, ya Rasulullah, lah tanggal 10 Muharram itu kan hari yang diagung-agungkan oleh mereka orang Yahudi Nasrani. Nah, kalau kita puasa pada hari itu berarti sama dong dengan mereka. Terus Rasulullah punya rencana, oh ya udah kalau gitu tahun depan kalau kita masih menjumpai, insya Allah saya akan puasa mulai dari tanggal 9-nya. Nah, ini maksudnya Nabi ingin menyelisihi terhadap mereka orang Yahudi. Kalau orang Yahudi Nasrani mereka hanya tanggal 10 saja, tapi Nabi dan sahabatnya ya ingin menyelisihi orang Yahudi, yaitu puasa dari tanggal 9, berarti 2 hari. Namun ternyata sebelum menjumpai tahun depan, Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak sempat menjumpai tahun depan, dan artinya Rasulullah belum sempat melaksanakan. Meskipun demikian, karena itu sudah menjadi ikrar dari Rasulullah, maka itu sudah menjadi hukum, sudah menjadi sunnah. Jadi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah taqririyah. Qauliyah itu ya ucapan, fi'liyah itu perbuatan, taqririyah itu yang disetujui oleh Nabi. Nah, ini Nabi sudah ikrar ini. Jadi meskipun beliau belum pernah praktek, karena beliau sudah ikrar, insya Allah tahun depan kalau kita masih diberi umur akan puasa dari tanggal 9. Maksudnya 9 dan 10 supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Walhasil yang menjadi ketetapan sunnah, maka puasa Muharram itu 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Rawahu Abu Dawud Kitabus Shaum. Jadi 2 hari saja. Justru malah asalnya hanya sehari kok, karena Nabi ingin menyelisihi, ya ditambah sehari tanggal 9. Nah, udah itu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, terus pahalanya seperti apa? Nah, ini selanjutnya ini pahalanya. Bab majaa, apa-apa yang menjelaskan fil hathi di dalam mengajak ala saumi yaumi asyura, ala saumi untuk berpuasa yaumi asyura di hari Asyura, yaitu tanggal 9, 10 Muharram atau Syura. Hadatsana Qutaibatu wa Ahmad ibnu Abdataz-Dzabbiyu qala hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Ghailan ibni Jaririn an Abdullah ibni Ma'badin an Abi Qatadah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ngendika Nabi, siamu adapun berpuasa yaumi Asyura pada hari Asyura, maksudnya pada tanggal 9 dan 10. Ini sesungguhnya aku Rasulullah ahtasibu mencari pahala aku alallahi atas Allah. Jadi dengan puasa di hari Asyura tanggal 9, 10 saya kepingin mencari pahala dari Allah. Prakteknya pahala ayyukafiro, bahwa menghapus siapa Allah as-sanata pada 1 tahun allati yang qablahu sebelumnya Asyura. Jadi saya kepingin, saya berharap dengan puasa 2 hari di bulan Asyura atau Muharram agar Allah menghapus atau mengampuni setahun dari dosa-dosa sebelumnya, atau mengampuni dosa-dosa setahun sebelum Asyura atau sebelum Muharram. Jadi maksudnya dengan kita berpuasa sunnah 2 hari di bulan Muharram,
maka dosa kita setahun sebelumnya bersih dihapus oleh Allah. Masya Allah, puasa 2 hari ya, dosa setahun dihapus. Lah itu loh ya. Jadi jelas kita menjalankan ibadah itu jelas, sumbernya jelas, hasilnya jelas gitu. Nah, jadi 2 hari itu sudah 2 hari itu hadisnya ya sahih, jelas, hasilnya juga jelas. Hadatsani Qutaibah bin Sa'idin hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami, adapun lebih utamanya puasa, adapun lebih utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Artinya puasa yang paling utama ya Ramadan. Nah, setelah Ramadan yaitu Syahrullahil Muharram. Syahrullah, bulannya Allah, Al-Muharramu, yang diharamkan. Bulan Muharram. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu puasa yang afdol termasuk ya setelah Ramadan. Wa afdalus sholati, dan lebih utamanya sholat, ba'dal faridoti, sesudah wajib, ba'dal faridoti, sesudah wajib, yaitu sholatul laili, sholat malam. Sholatul laili, sholat malam. Adapun lebih utamanya sholat selain wajib adalah sholat sunnah lail. Jadi diantara sunnah-sunnah itu yang paling afdol sholat sunnah adalah sholat sunnah malam atau ya tahajud. Ya, karena dari tingkat keberatan atau beratnya pekerjaan ya, kalau sholat malam kan lebih berat ketimbang sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti ba'diyah, qobliyah. Ya, paling berat ya sholat sunnah malam karena waktunya tidur, ya, ngantuk lah.